Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Wahyuni, NIM 18230028, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan dalam regulasi akuntansi, sintesis dan menganotasi bibliografi, bukti, dan komentar dalam sastra. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Artikel ini membahas tentang bibliografi anotasi temuan dalam literatur akademik 2003-2004 karena berkaitan dengan peraturan akuntansi. Sementara penelitian dalam jurnal ini ditunjukkan terutama untuk memberi tahu audiens akademik. Temuan ini sering relevan dengan debat peraturan saat ini juga. Sintesis, kami memberikan anotasi literatur terkait regulasi untuk kepentingan audiens akademik dan memberikan ringkasan temuan untuk menginformasikan debat peraturan kontemporer untuk kepentingan praktisi dan regulator. Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Penipuan perusahaan, kegagalan audit, dan reformasi Sarbanes, prinsip berbasis versus standar akuntansi berbasis aturan, akuntansi untuk biaya opsi stok karyawan, pengungkapan peraturan yang adil, konvergensi internasional lainnya untuk memasukkan studi yang sangat relevan untuk regulasi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori di atas. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Menggunakan sampel 252 perusahaan industri besar untuk memberikan bukti bahwa biaya utang berbanding terbalik dengan independensi dewan, ukuran dewan, dan independensi komite audit. Yang keempat, teknik analisis data. Menggunakan sampel pengamatan tahun perusahaan dari 1974 hingga 1998, penulis menemukan bahwa pengembalian yang diperlukan berbanding terbalik dengan ukuran dan masa jabatan perusahaan audit. Artinya, semakin besar perusahaan audit dan semakin lama perusahaan telah mengaudit perusahaan, semakin sedikit pengambilan yang dibutuhkan investor utang. Ini menunjukkan bahwa investor melihat kualitas audit yang lebih tinggi yang terkait dengan perusahaan yang diaudit oleh perusahaan besar dan perusahaan yang telah mengaudit perusahaan selama tahun. Temuan ini sangat kuat bagi perusahaan dengan utang kelas non-investasi. Selain itu, authors menemukan bukti bahwa pasar menilai perusahaan audit besar karena potensi yang lebih tinggi untuk dikumpulkan dalam litigasi jika kerugian investasi terjadi. 5. Hasil penelitian. Memberikan konteks untuk mengembangkan historis struktur transaksi berjalan, audit, dan tata kelola perusahaan. Kemudian mengusulkan perubahan untuk memperbaiki struktur ini dengan penekanan pada masalah tata kelola perusahaan. Di antara usulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melarang manajer saat ini atau masa lalu untuk menjabat sebagai ketua dewan dari mencalonkan direksi dan menetapkan agenda dewan. Yang kedua, melarang direksi luar untuk memegang opsi saham di perusahaan. Yang ketiga, membuat direksi terdiri dari satu manajer saat ini dan seluruh direksi luar lainnya. Yang empat, menetapkan persyaratan pendidikan accounting bagi anggota dewan. Dan 5, memerlukan rotasi perusahaan audit berkala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.